Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fadilah dengan NIM 23042241 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas 2 dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Rahmadona Fitri Helmi, SAP MPM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum administrasi negara di Indonesia. Materi yang saya dapatkan bersumber dari buku berjudul Hukum Administrasi Negara yang diterbitkan pada tahun 2021, karangan Nazaruddin Latif, SH, MH. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum administrasi negara di Indonesia. Sebelum kita mengetahui apa saja sumber-sumber hukum administrasi negara di Indonesia, ada baiknya kita mengetahui ada berbagai istilah di dalam penyebutan hukum administrasi negara. Yang pertama, administrasierecht yang dikenal di negara Belanda, dan ada Verwaltungsrecht di Jerman, Droit administratif di Prancis, administrative law di negara Inggris dan Amerika. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia dahulu merupakan bekas jajahan Belanda, sehingga hukum administrasi negara Indonesia merupakan terjemahan dari administrasierecht. Definisi hukum administrasi negara menurut para ahli. Menurut De la Basque-Corcan, menyatakan bahwa hukum administrasi negara adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab maka negara berfungsi atau bereaksi. Dengan demikian, peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara warga negara dengan pemerintahannya. Hukum administrasi negara terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama hukum administrasi negara menjadi sebab maka negara berfungsi atau bereaksi, dan yang kedua, hukum administrasi negara mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintahan. Dan menurut R. Cronenberg, memberikan definisi hukum administrasi negara dengan memperbandingkannya dengan hukum tata negara, meskipun hanya sekedar perlu untuk pembagian tugas. Menurutnya, hukum administrasi negara adalah meliputi hukum yang mengatur susunan dan wewenang khusus dari alat perlengkapan badan-badan seperti kepegawaian, peraturan wajib militer, peraturan mengenai pendidikan atau pengajaran, peraturan mengenai jaminan sosial, peraturan mengenai perumahan, peraturan perburuhan, peraturan jaminan orang miskin, dan sebagainya. Menurut Prajudi Atmo Sudirjo, beliau merumuskan hukum administrasi negara sebagai hukum yang mengenai pemerintah beserta aparatnya yang terpenting yakni administrasi negara. Selanjutnya dikatakan bahwa hukum administrasi negara mengatur wewenang, tugas, fungsi dan tingkah laku para pejabat administrasi negara yang bertujuan untuk menjamin adanya administrasi negara yang bonafit, yang artinya tertib, sopan, berlaku adil dan objektif, jujur, efisien dan fair. Menurutnya, hukum administrasi negara pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua klasifikasi, yakni hukum administrasi negara heteronom dan hukum administrasi negara yang otonom. Hukum administrasi negara heteronom bersumber pada Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang. Hukum ini mengatur seluk-beluk organisasi dan fungsi administrasi negara dan tidak boleh dilawan, dilanggar serta tidak boleh diubah oleh administrasi negara. Sedangkan hukum administrasi negara otonom ini bersumber pada keputusan pemerintah yang bersifat sebagai undang-undang dalam arti yang luas, jurisprudensi dan teori. Hukum ini merupakan hukum operasional yang diciptakan oleh pemerintah dan administrasi negara sendiri. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur dan mengikat administrasi negara dalam menjalankan wewenang yang menjadi tugasnya selaku alat administrasi negara dalam melayani negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan warga negara. Hukum administrasi negara sangat penting dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara oleh administrasi negara itu sendiri. Keberadaan hukum administrasi negara berperan mengatur wewenang, tugas, dan fungsi administrasi negara. Di samping itu, juga berperan untuk membatasi kekuasaan yang diselenggarakan oleh administrasi negara. Adapun ruang lingkup dari hukum administrasi negara adalah bertalian erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
hubungan kekuasaan antar lembaga negara dan antar lembaga negara dengan warga masyarakat, serta memberikannya jaminan perlindungan hukum kepada keduanya, yakni kepada warga masyarakat dan administrasi negara itu sendiri. Mengenai ruang lingkup yang dipelajari dalam studi hukum administrasi negara, Prajudi Atmosudirjo mengumumkakan ada 6 ruang lingkup yang dipelajari dalam hukum administrasi negara, yaitu yang pertama, hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip hukum dari administrasi negara. Yang kedua, hukum tentang organisasi negara. Yang ketiga, hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. Yang keempat, hukum negara tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Yang kelima, hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah yang dibagi menjadi hukum administrasi kepegawaian, hukum administrasi keuangan, hukum administrasi material, dan hukum administrasi perusahaan. Dan yang terakhir, hukum tentang peradilan administrasi negara. Yang dimaksud dengan sumber hukum, menurut Ridwan HR, setiap orang memandang hukum dan sumber hukum secara berbeda-beda, sesuai dengan kecenderungan dan latar belakang pendidikan dan keilmuannya. Ada 2 macam sumber hukum, yaitu yang pertama sumber hukum formil, yang kedua sumber hukum material. Sumber hukum material yaitu sumber-sumber seluruh hal yang dapat digunakan oleh ahli hukum untuk membentuk atau menemukan hukum, sepanjang isinya relevan untuk digunakan. Setidaknya dalam konteks hukum administrasi negara ada beberapa hal yang sudah digunakan dalam praktik berbagai sumber hukum administrasi negara. Di antaranya ada akal budi, asas, adagium, postulat, wahyu ilahi, sejarah, dan kesusilaan yang baik. Akal budi adalah sumber filosofis dari hukum administrasi negara, karena seluruh pemikiran tentang hukum pasti berasal dari akal budi. Misalnya untuk menentukan apakah suatu tindakan hukum pemerintahan sewenang-wenang atau tidak, maka acuannya apakah tindakan tersebut masuk akal atau tidak, atau disebut dengan Routledge Case. Yang kedua, asas merupakan metanorma atau sumber dari suatu norma. Misalnya, pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yaitu mengatur keputusan tidak dapat ditunda pelaksanaannya kecuali terdapat potensi kerugian negara, kerusakan lingkungan, atau konflik sosial. Norma ini dilatari oleh asas hukum praduga keabsahan atau presumptio justa causa, yakni suatu norma atau keputusan dianggap sah sampai dibuktikan sebaliknya. Yang ketiga, adagium, yakni suatu ungkapan yang menjadi pendapat umum tetapi belum dianggap menjadi asas. Misalnya pada pasal 53 Undang-Undang AP mengatur kaidah keputusan fiktif positif, yakni jika pejabat atau badan terlambat menerbitkan keputusan atas permohonan dari warga masyarakat, maka permohonan itu dianggap dikabulkan. Hal ini berasal dari adagium, siapa yang dianggap setuju. Yang keempat, yaitu postulat, yakni suatu nilai yang dianggap benar tanpa harus dibuktikan. Misalnya dalam konteks hukum administrasi negara, seorang hakim administrasi negara tidak boleh menggunakan jurisprudensi secara buta tanpa menunjukkan relevansinya dengan perkara yang diadili. Yang kelima, wahyu ilahi, yakni hal-hal yang diwahyukan dari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui nabinya. Dalam konteks hukum Islam atau syariah atau Kristen Katolik kanon atau hukum agama pada umumnya, mungkin ini sangat relevan. Tidak hanya itu, dalam hukum administrasi negara pun hal ini sangat relevan mengingat Indonesia menganut nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara sebagaimana disebutkan dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya, keputusan yang diambil oleh pejabat atau badan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dalam agama, seperti menghalangi umat beragama untuk beribadah sesuai ajaran agamanya berdasarkan kepercayaannya. Yang keenam, sejarah, yakni yang dimaksud adalah latar belakang dari pembentukan hukum. Dalam hal ini, sejarah dapat dibagi menjadi 2 konteks, yakni sejarah sistem hukum suatu negara dan sejarah undang-undang. Misalnya, karena Indonesia ini bekas jajahan Belanda, sehingga sistem hukum yang dianut Indonesia adalah civil law atau Eropa kontinental, sehingga dalam konteks hukum administrasi negara wajib dibuat para peradilan administrasi. Dan yang terakhir, kesusilaan yang baik,
yakni adat istiadat atau kebiasaan non-hukum atau tidak berakibat hukum, tetapi dapat digunakan dalam konteks tindakan hukum. Dalam konteks kesusilaan yang baik ini, maka nilai yang terkandung di dalamnya tidak bersifat universal, melainkan bersifat lokal pada daerah atau masyarakat tertentu saja. Yang kedua, sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum material yang sudah dibentuk melalui proses-proses tertentu, sehingga sumber hukum tadi menjadi berlaku umum dan ditaati berlakunya oleh umum. Ada beberapa sumber hukum formil. Yang pertama, undang-undang dalam arti luas. Yang kedua, kebiasaan atau praktek alat tata usaha negara. Yang ketiga, jurisprudensi. Yang keempat, doktrin atau pendapat para ahli. Yang kelima, traktat. Undang-undang yang dimaksud sebagai sumber hukum formil hukum administrasi negara adalah undang-undang dalam arti material atau undang-undang dalam arti yang luas. Bayes menyatakan bahwa yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti material adalah setiap keputusan pemerintah yang berdasarkan materinya mengangkat langsung setiap penduduk pada suatu daerah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti material adalah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang tinggi sampai tingkat yang rendah yang isinya mengikat setiap penduduk. Di Indonesia, yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti material atau undang-undang dalam arti luas meliputi Undang-Undang 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Yang kedua, kebiasaan atau praktek administrasi negara. Alat administrasi negara melaksanakan tugas dan fungsinya berlandaskan pada praktek administrasi negara atau sering dikenal dengan hukum kebiasaan yang telah dilakukan dalam praktek administrasi negara tanpa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Karena mungkin juga peraturan-peraturan itu sudah ketinggalan zaman sehingga tidak cocok lagi dengan keadaan, situasi, dan kondisi pada saat pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dasar dari pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang konkret yang harus dilakukan oleh alat administrasi negara yang terdahulu, yang tugas dan fungsinya sama. Yang ketiga, jurisprudensi. Dimaksudkan dengan jurisprudensi ini adalah suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang keempat, doktrin atau pendapat para ahli hukum administrasi negara. Alasan mengapa doktrin dapat dipakai sebagai sumber hukum formil hukum administrasi negara adalah karena doktrin atau pendapat para ahli tersebut dapat melahirkan teori-teori baru dalam lapangan hukum administrasi negara yang kemudian dapat mendorong atau menimbulkan kaidah-kaidah hukum administrasi negara. Sebagai contoh, ajaran fungsioner De Veit, yaitu suatu ajaran yang menyatakan dianggap sah keputusan-keputusan yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh seorang alat administrasi negara yang sebetulnya secara yuridis formil kewenangannya untuk mengeluarkan atau menerbitkan keputusan-keputusan dianggap tidak sah. Yang kelima, traktat. Traktat sebagai sumber hukum formal dari sumber hukum administrasi negara ini berasal dari perjanjian internasional yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah untuk dilaksanakan di negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional tersebut. Namun, demikian perjanjian internasional yang dapat dijadikan sumber hukum formal hanyalah perjanjian internasional yang penting, lazimnya untuk berbentuk traktat atau trati. Kesimpulannya, hukum administrasi negara atau HAN adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara alat administrasi negara dengan warga negara, serta menetapkan batasan kekuasaan administratif. Ruang lingkup HAN mencakup prinsip-prinsip administrasi negara, organisasi negara, aktivitas administratif, sarana-sarana administrasi pemerintah daerah, dan peradilan administratif. Sumber hukum HAN dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Secara keseluruhan, HAN berfungsi untuk mengatur, membatasi kekuasaan administratif, serta memastikan perlindungan hukum baik bagi administrasi negara maupun warga negara. Baik, sekian presentasi dan penjelasan saya mengenai sumber-sumber hukum administrasi negara di Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.